Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal bawain tarot reading ya, bukan pick a card. Aku lagi pengen bawain tarot reading yang biasa aja, bukan pick a card, supaya lebih banyak aku bikin videonya ya. Kali ini temanya adalah yang membuat dia teringat sama kamu. Mungkin ada yang buruk, mungkin ada yang baik ya. Gak semuanya baik kan pasti di dunia ini. Ya udah, ini mungkin gak akan resonate buat semua orang karena energinya banyak banget ya. Kalau misalnya kalian mau personal reading, kalian bisa kontak admin aku. Kontaknya itu ada di description box. Nanti kalian bisa langsung tanya-tanya atau cek schedule yang kosongnya kapan. Oke? Kita langsung mulai aja ya. Yang membuat dia teringat sama kamu. Yang membuat dia teringat sama kamu, mungkin beberapa dari kamu ini energinya dia ini mantan kamu ya. Soalnya aku liatnya kayak apa ya, dia tuh suka ingat kenangan-kenangan waktu sama kamu dulu, atau dia suka ya ingat masa lalunya waktu sama kamu ya. Dan beberapa mungkin kalian ini jiwanya itu sensitif, agak baperan ya. Dia ingat banget hal-hal yang kayak kadang kamu tuh sensitif banget ya sama apapun. Kadang kamu tuh juga gampang baper, gampang sedih, bawaannya mellow gitu ya. Dan gini, banyak banget sebenarnya kenangan-kenangan yang dulu tuh yang bikin dia ingat sama kamu ya. Atau mungkin juga sekarang dia lagi ingat sama kamu. Dia kalau misalnya lagi ingat sama kamu, mungkin dia langsung kepoin kamu, langsung stalking, atau dia langsung scroll tuh sosial media kamu kalau lagi inget atau kalau lagi kangen ya. Dia, beberapa dari kalian ini sebenarnya tipenya pekerja keras. Dia tahu banget kamu itu orangnya pekerja keras. Kadang kalau soal kerjaan tuh nggak rewel. Tipe-tipe yang mau fight dalam melakukan sesuatu, dalam bekerja ya. Kamu itu kadang orangnya suka ini, beberapa dari kalian mungkin ya lagi jaga jarak, lagi membatasi diri satu sama lain ya. Kayak ada batasan di antara kalian gitu ya, aku lihatnya. Buat dia ya, ada energi di mana menurut dia itu kamu itu dunianya buat dia. Cie, dunianya. Ini kenapa meja aku jadi banyak semut ya, gengs? Aduh. Terus mungkin kalian pernah, yang bikin dia teringat sama kamu, mungkin kalian pernah ngabisin waktu bersama bareng-bareng, entah pergi kemana, entah traveling atau kemana gitu ya. Pokoknya kalian pergi berdua. Nah itu momen-momen itu suka dia inget tuh. Cie. Ya, momen-momen itu suka dia inget. Beberapa dari kamu nih orangnya mungkin family man atau family woman ya. Dia tahu banget kamu itu suka menomorsatukan family, keluarga ya. Kayak gitu. Coba kita lihat lagi ya. Ya jadi yang tadi udah di shuffle. Biar head ya gengs. Ya, membuat dia teringat sama kamu. 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 Ya, membuat dia t
Iya nih, beberapa dari kalian itu kayak jaga jarak ya. Mungkin ya salah satu dari kalian ada yang ini apa, ada yang tersakiti, ada yang pernah disakiti, dibikin kecewa ya, dibikin patah hati. Aduh, sakit. Sakitnya tuh di sini ya. Di mana? Di mana? Di mana? Iya. Mungkin ada yang tersakiti, bisa kamu atau dia ya, bisa vice versa. Soalnya aku lihat di sini ada yang kayak udah menutup hatinya buat kamu. Ya. Ada yang menutup hatinya. Beberapa dari kamu juga mungkin punya unfinished business. Soalnya aku lihat di sini kayak apa ya? Ada seseorang yang pengen menyelesaikan masalahnya atau urusannya, antara kamu atau dia yang ngerasa punya unfinished business di sini ya. Mungkin gini, hubungan kalian itu udah nggak begitu baik dari sebelumnya gitu ya. Mungkin sebelumnya deket tapi sekarang kayak agak jaga jarak atau ada batasan gitu ya. Salah satu dari kalian ada yang membatasi diri. Nah tapi di sini yang ngerasa kayak ada unfinished business, makanya suka kayak keinget-inget, lo masih punya urusan sama gue loh soal ini, atau urusan kita belum selesai loh, kayak gitu. Nah itulah yang dia suka kepikiran, kayak ini belum selesai, lo sama gue urusannya harus diselesain, kayak gitu. Itu yang suka bikin dia teringat. Makanya gara-gara unfinished business itu, dia tuh sebenarnya udah menutup hatinya atau menutup dirinya buat kamu, udah kasih batasan. Tapi gara-gara unfinished business itu dia ngerasa kayak oke, kita komunikasi lagi karena gue tuh masih pengen nyelesain ini nih sama lo gitu. Tapi ya belum kelihatan nih kamu atau dia mau nggak buat selesain urusan itu ya. Pokoknya di sini ada kayak seseorang yang pengen selesain urusannya, bisa kamu atau dia ya, vice versa. Nah dia ini energinya sebenarnya masih suka kepo sama kamu, tapi keponya dia itu ya yang slow, yang tenang gitu ya, yang santai ya. Dia masih suka memperhatikan kamu dari kejauhan ya. Kadang pikirannya dia juga masih suka keinget sama kamu tentang apa aja. Kadang kalau misalnya dia lagi keinget sama kamu itu kayak ada sesuatu yang pengen dia sampein ke kamu, kayak ada pesan atau apa yang pengen dia omongin gitu. Tapi karena dia mungkin tipenya yang kalem atau slow ya, jadinya dia diam aja deh ya. Hal-hal yang membuat dia teringat sama kamu, sebenarnya dia tahu kamu itu tipe yang cuek banget, cuek, kadang juga nggak peka atau pura-pura nggak peka ya. Jadi kadang apa ya, dia suka masih cari perhatian juga ke kamu kadang ya. Tapi kamu kayak pura-pura aja, bodo amat gitu kan. Pokoknya di sini ada energi yang orangnya tuh cuek ya. Ya dia tahu itu tuh yang bikin dia ingat sama kamu tuh orangnya cuek banget gitu ya sama sekeliling kamu. Padahal kadang sekeliling kamu tuh suka cari-cari perhatian sama kamu gitu ya. Dan dia pun tahu mungkin kamu itu orang yang apa ya, cukup dikenal banyak orang atau di sekeliling kamu. Jadi kadang ya dia pun tahu kamu itu suka ada yang deketin, atau misalnya adalah orang-orang yang memang suka deketin kamu. Istilahnya kamu tuh bukan orang-orang yang kesepian, dalam artian pasti ada aja orang-orang yang coba mendekat ke kamu gitu ya. Mungkin beberapa dari kamu ya handsome atau cantik gitu ya. Ya, yang buat dia teringat sama kamu itu kalau misalnya udah sebel sama orang, udah marah, udah kesel, kamu tuh kayak udah males banget ya. Misalnya ada masalah sama orang, terus kamu misalnya kayak gini, kesel banget sama orang itu, udah deh kamu tuh bener-bener kayak udah berpaling, atau udah deh gue gak mau kenal lo lagi, kayak gitu. Berarti kamu tipe-tipe yang sombong ya. Pokoknya mungkin ini ya, kamu gampang ilfeel kali ya sama orang, apalagi orang-orang yang kayak ngomongnya asal, atau misalnya orang-orang yang kayak gak bisa ngehargain kamu gitu ya. Jadi kamu orangnya gampang ilfeel, jadi males deh tuh sama orang itu ya.
kamu juga orangnya gampang tersulut emosi sih, dia tahu itu ya, gampang tersulut emosi. Kalau udah emosi kadang ya kamu males sama itu orang, jadi kadang ya udah. Dia ini tahu banget kalau kamu itu orangnya pemikir, thinker, apa-apa dipikirin. Kadang banyak hal yang kamu pikirin. Ada soal apa nih, kayak urusan di keluarga kamu, urusan di rumah, kadang soal materi atau soal kesibukan kamu ya, atau banyak hal ya pokoknya yang kamu apa aja suka pikirin ya. Atau kamu tuh orangnya tuh banyak maunya ya, banyak keinginannya, dia tuh tahu banget soal itu ya. Dan dia juga tahu kalau kamu tuh banyak banget ide-ide yang gak biasa. Mungkin beberapa dari kamu orangnya unik ya. Unik. Kadang gini sih, yang buat bikin dia ingat sama kamu, kadang kamu tuh bisa seterbuka itu sama dia ya. Ya gak tahu sih kalau sama orang lain. Dia tahu banget kalau sama kamu, kalau sama dia tuh bisa yang seterbuka itu ya. Apa aja kamu bisa terbuka sama dia, bisa cerita soal apa aja ya. Dan kadang kalau misalnya kamu lagi ada masalah atau kayak nyerah sama sesuatu, nah kamu tuh suka cerita sama dia. Atau misalnya kalau kamu kayak udah hands up sama sesuatu hal, atau lagi kesel atau lagi ada masalah, nah dia tuh tahu ya. Ya tahu lah, misalnya energi kalau misalnya kamu lagi kesel atau lagi ada masalah, dia tuh pasti tahu deh yang kamu rasain. Tanpa kamu mungkin harus bercerita sama dia, dia tahu kalau kamu lagi bad mood atau apa ya. Dan dia tuh sebenarnya ya energinya adalah dia tuh selalu terima kamu, apapun keadaan kamu. Misalnya kamu lagi kesel, lagi happy, lagi bad mood, lagi down, lagi anxiety atau galau, negatif ya, dark, dia tahu tuh. Dan dia tuh bisa tahu tanpa kamu cerita. Dan keadaan itu semua dia bisa terima ya. Dia juga mungkin bukan tipe yang suka ngejudge kamu kayak gitu. Pokoknya dia kayak terima kamu apa adanya deh dalam situasi dan kondisi apapun. Cie, seneng ya kalau ada orang yang bisa terima kita apa adanya gitu. Dia tahu banget kehidupan kamu tuh sebenarnya bukan kehidupan yang mudah atau gampang. Mungkin beberapa dari kalian itu udah melewati banyak hal, kayak hidupnya tuh suka terombang-ambing gitu ya. Masalahnya banyak mungkin, jadi kamu udah melewati hidup yang kayak apa ya, kayak susah ngomongnya, mau ngomong roller coaster susah banget. Aku tuh susah kalau ngomong R sama L. Roller coaster. Nah dia tahu banget hidup kamu kayak gitu, kayak ups and downs-nya tuh benar-benar gitu ya. Nah itu juga yang bikin kamu tuh jadi hati-hati banget dalam ngejalanin hidup ya. Dia tuh tahu kalau kamu tuh orangnya nggak mau kalah. Ada sisi egonya juga tinggi, mungkin gengsian juga. Dia tahu banget itu ya. Kamu tuh apa-apa tuh maunya menang, mau menang sendiri gitu ya, entah dalam berpendapat, entah dalam sama siapapun, pokoknya kamu pengennya menang gitu ya, nggak mau kalah. Mungkin jiwa-jiwa fire sign kali ya, yang selalu nggak mau kalah deh, pokoknya gitu ya. Yang bikin dia suka ingat sama kamu adalah dia tahu banget kalau kamu itu kayak kamu diatur banget sama keluarga kamu ya. Di sini aku lihat ada kartu Eight of Swords-nya. Dia tahu banget kalau kamu tuh masih suka diatur-atur sama keluarga kamu, sama orang tua, parents mungkin ya. Jadi kalau udah diatur tuh kamu kayak nggak bisa ngapa-ngapain, kayak nggak punya kuasa atau power. Jadi yang punya power tuh ya keluarga kamu, atas kamu gitu ya. Jadi kalau misalnya keluarga kamu bilang ya udah tuh kamu kayak nggak bisa harus ikut aturan ya,
Kalau udah dilarang kamu nggak bisa yang seenak-enaknya sama keluarga kamu, ya. Coba kita lihat lagi ya. Salah. Gimana sih? Oh no, jadi kayak aku udah oke, bentar. Tenang, fokus, relax. Hal-hal yang membuat dia teringat sama kamu. Aku ini ngerasa energinya kalian itu tipe-tipe yang introvert mungkin, ya enggak? Correct me if I'm wrong ya. Terus oke. Yang buat dia teringat sama kamu ya, kamu tuh orangnya perhatian loh. Kamu ada sisi perhatian ya menurut dia. Iyalah, perhatian lah, masa enggak? Kan ceritanya sayang. Ya, kamu sayang nggak sih sama dia? Kok jadi aku yang tanya? Karena aku kepo. Reader itu semuanya kepo, nggak ada yang nggak kepo. Oke, dia tahu banget kamu itu perhatian sama dia. Itu yang bikin dia suka ingat sama kamu, kayak sisi-sisi perhatiannya kamu ke dia gitu ya. Terus kamu itu kadang orangnya pembawaannya tuh tenang. Kalau misalnya udah fokus sama satu hal, kamu itu bisa tuh yang kayak tenang, kalem, santai gitu. Dia juga tahu kamu itu mungkin suka makan ya. Suka makan, pokoknya ya senang makan ya. Kayak gitu sih. Random ya. Iyalah. Dia juga gini, kamu tuh orangnya kadang mudian ya, bisa yang tiba-tiba lagi happy, tiba-tiba terus langsung berubah tuh moodnya. Yang lagi kalem, tiba-tiba langsung berubah kayak apa sih, kayak kelam gitu, langsung gloomy gitu. Iya, pokoknya dia tahu banget. Yang tadinya hangat bisa jadi dingin ya, yang tadinya dingin bisa jadi hangat. Ini apa nih? AC atau apa? Atau ini air panas? Dingin jadi panas. Nah, kamu juga orangnya suka galau sih. Dia tahu kamu orangnya suka galau. Ya itu, karena kamu itu udah banyak melalui banyak hal ya. Jadi dia taunya tuh kamu yang suka galau, suka nggak yakin sama diri kamu sendiri. Kamu suka ngerasa minder atau insecure mungkin. Jadi kayak kalau udah minder, insecure, kamu tuh jadi tertutup ya. Jadi nggak yakin sama diri kamu sendiri ya. Kamu itu banyak beban hidupnya, banyak beban atau banyak tanggungan. Dia tahu banget soal itu. Apapun, pokoknya soal kehidupan lah. Kayak apa aja kamu tuh suka suka ya ini dianggap beban. Berat lah hidup kamu tuh. Dia tahu banget hidup kamu itu berat ya. Dan kamu itu orangnya tenang tapi menghanyutkan. Kayak laut, tenang gitu ya, kalem tapi menghanyutkan, tenang boom gitu kan, tiba-tiba ada apa. Pokoknya orangnya kadang susah ditebak, misterius juga ya, misterius. Kayak laut itu kan diam-diam misterius kan, menyimpan banyak rahasia. Terus suka nutup-nutupin, bukan nutupin kebohongan, tapi lebih kayak suka main rahasia-rahasiaan gitu ya. Nggak semuanya tuh kadang terbuka. Kalau lagi kalau lagi ada masalah baru kayak terbuka gitu ya, cerita kalau lagi moodnya nggak enak atau apa ya. Gini, kamu juga orangnya tuh kayak mengalir aja. Kalau misalnya dekat sama orang atau misalnya kenal sama orang tuh kayak ya udah mengalir aja. Kalau lagi ngobrol atau apa gitu, mengalir aja ya gitu. Kadang ada sih sisi dimana kamu tuh suka panik, kayak panic attack gitu ya, tapi sedikit sih energinya yang suka panik ini ya. Dia juga tahu kamu itu suka kepoin dia kayaknya ya.
pokoknya kepo aja. Kamu lebih sering kayak lagi sendirian itu suka kepoin dia. Dia tahu loh kalau kamu lagi sendirian, kamu itu suka kepoin dia. Apa aja. Dia juga punya feeling loh kalau kamu tuh suka ceritain dia ke teman-teman kamu. Gitu, suka jadi bahan gosip. Iya gak sih? Pokoknya adalah kadang hal-hal yang bikin kamu omongin dia tuh ke teman-teman kamu atau ke orang-orang terdekat kamu gitu ya. Yang bikin dia teringat sama kamu tuh orangnya suka cari-cari perhatian, biar diperhatiin sama dia. Suka caper-caper gitu deh gitu ya. Dan mungkin beberapa dari kalian ya juga kayak hubungannya udah nggak baik, hubungannya udah nggak bagus, kayak apa ya, kayak gersang gitu hubungannya ya. Dan ada beberapa dari kamu yang energinya di sini aku lihat kayak lagi coba buat memperbaiki hubungan ya. Mungkin hubungannya udah nggak baik, terus kayak cari-cari perhatian supaya hubungannya lebih baik gitu ya, supaya hubungannya lebih dekat atau silaturahminya lebih baik. Tuh ada kartu Seven of Swords-nya ya. Iya, yang tadi aku bilang juga, kamu itu orangnya misterius, tertutup. Kayak gini, kamu itu cuma sebagian diri kamu yang kamu ceritakan ke orang lain. Sebagian diri kamunya tuh kayak disimpan aja. Sebagian diri kamunya tuh nggak kamu tunjukin ke orang lain ataupun ke dia ya. Kadang kamu keras kepala juga, tegas. Dia tuh tahu banget kamu keras kepala. Dia inget tuh kalau kamu udah tegas atau kayak ya A gitu. Nggak susah banget dirubahnya ya, tipe-tipe yang keras kepala. Beberapa dari kalian tuh dia tahu banget kamu itu yang seneng belajar ya. Beberapa dari kalian sih cerdas, pintar ya, cie. Nggak bodoh gitu ya. Terus suka bodoh-bodohin orang ya. Iya. Kalau itu aku belum lihat ya. Nah, dia juga ngerasa kamu itu banyak kesamaan sama dia. Entahlah, pokoknya banyak kesamaan aja dia suka ngerasa. Entah sifat atau sikap kamu ya. Kamu juga orangnya kalau udah maunya banget. Kalau misalnya kamu mau sesuatu itu sampai kamu kejar-kejar, sampai kamu bosen, sampai kamu capek ya. Tapi yang kelihatan ya, yang bikin dia inget sama kamu adalah sisi misteriusnya kamu. Kamu itu misterius, susah ditebak. Banyak hal yang suka kamu tutupin dari dia gitu. Kadang hal-hal kayak gitu tuh yang bikin kamu tuh sama dia tuh kayak menjauh gitu ya. Kayak ya dia tuh nggak ngerti kamu tuh maunya apa ya, karena kamu tuh komunikasinya mungkin sedikit sama dia. Jadi dia susah nebak ya kamu itu maunya apa ya, pikirannya tuh apa. Dan kamu itu kadang orangnya ini sih kayak ada sisi kamu yang ada sisi beraninya kamu gitu loh. Hal-hal yang bikin dia teringat sama kamu tuh orangnya tegas, kayak yang tadi aku bilang, tegas sama pendirian kamu. Kalau misalnya pemikiran kamu udah tuh pokoknya mindset kamu itu aja, susah diubahnya, susah dirubahnya. Dan kamu tuh kalau misalnya nggak berani gitu loh buat berpegang teguh sama pendirian kamu gitu ya, sama mindsetnya kamu, sama apa yang kamu percaya dan kamu yakini gitu ya. Kamu ini sebenarnya sisi introvertnya ada ya menurut dia, tapi kadang kamu itu juga suka bersosialisasi, suka kenal sama banyak orang, suka kenal sama orang baru. Tapi kadang ya suka suka bersosialisasi, tapi kadang juga introvert gitu ya. Ada sisi kamu yang kayak pemalu, minder atau insecure kadang ya kalau kenal sama orang baru. Tapi kamu senang sebenarnya kayak bergaul gitu ya, bersosialisasi sama orang-orang. Beberapa dari kamu mungkin dekat banget ya hubungannya. Ini energinya ada yang memang dekat ya, kayak sahabat aku lihatnya ya.
ada yang memang udah mantan ya. Ada yang kayak udah sahabatan lama atau kawan lama gitu ya. Nah, tapi ya beberapa yang ada memang hubungannya romantic feelings, aku lihatnya tuh kayak hubungan kalian tuh ada penghalangnya, ada hambatannya, ada rintangan yang cukup besar, padahal tuh kalian sama-sama saling menginginkan. Tuh lihat aja tuh ada kartu Two of Cups-nya ya. Rintangannya tuh besar banget. Kalian sadar sebenarnya sama rintangan dan hambatan itu, tapi gimana, mungkin kalian sama-sama saling menginginkan, sama-sama pengen deket, sama-sama sama-sama ada hasrat gitu ya, hasrat mau deket, hasrat ketertarikan gitu ya, saling tertarik gitu ya. Dua-duanya juga saling menunjukkan perasaannya juga, aku lihatnya saling terlena juga dengan perasaan masing-masing. Mungkin sama-sama baper ya kamu sama dia. Cuma yang lebih bawa let it flow itu si energi femininnya. Siapa di sini yang sisi feminin? Si feminin ini yang lebih kayak ya udah let it flow aja gitu. Karena dia kadang kayak udahlah nggak mau mikirin rintangan atau hambatan gitu ya. Walaupun dia juga tahu. Bukan nggak mau mikirin, tapi lebih kayak nggak mau dibawa stres mungkin ya. Nah, si tipe-tipe yang maskulinnya ini aku lihat ya, beberapa dari kalian tuh yang tipe melindungi, protektif ya, kalau sama yang femininnya. Cie, sok protektif lo ah. Ya, gini, kamu tuh orangnya suka meledak-ledak loh. Ya, dia ingat banget kalau kamu tuh lagi kayak meledak-ledak atau kayak lagi marah. Di sini ada kartu apa nih? Knight of Wands-nya ya. Kamu tuh suka meledak-ledak, suka tiba-tiba gitu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang bikin kamu marah atau emosi, kamu bisa tuh yang emosi gitu ya. Ini mungkin beberapa dari kalian fire sign ya. Yang enggak, benar deh. Ya udah kita lihat lagi ya. Hal-hal apa yang membuat dia teringat sama kamu? Mungkin beberapa dari kamu ya bisa vice versa, dealing sama seseorang yang memang mungkin sudah dewasa, udah cukup dewasa. Entah kamu atau dia ya mungkin cukup dewasa ya. Hal-hal yang buat dia teringat sama kamu. Kamu tuh sering banget kayak ngalamin anxiety gitu ya, kayak masa-masa atau waktu dimana kamu tuh kayak lagi anxiety, lagi negatif, lagi dark night of the soul ya, kayak lagi galau ya. Kamu kalau lagi kayak gitu tuh bener-bener kayak nggak peduli sama orang lain, cuek secuek-cueknya ya. Kalau lagi emosi, anxiety, kamu tuh bisa yang secuek itu sama orang lain, walaupun orang lain begging gitu ya. Atau mungkin kalian ada momen dimana dia pernah berharap sama kamu, berharapnya tuh kayak memohon-mohon, entah dia punya salah atau kamu yang punya salah, bisa vice versa ya. Dia masih suka ingat momen dimana dia mohon-mohon sama kamu dan kamu tuh cuek banget. Nih lihat tuh ada kartu apa sih? Lupa aku ya. Pokoknya gitu, ada momen dimana mungkin dia begging sama kamu, tapi kamu cuek banget. Beggingnya tuh sampai begging banget. Lihat deh ini kartunya. Jarang-jarang kan aku nunjukin kartu. Tuh ya. Lihat tuh. Ya, ada momen dimana dia begging sama kamu, tapi kamu cuek banget. Arogan. Angkuh. Ya. Yeah. Nah, apa ya? Kamu itu orangnya tuh kayak ini, suka berharap sama hal-hal yang berbau ini. Mungkin beberapa dari kamu itu tahu hal-hal tentang tarot. Iyalah, tahu kan kamu nonton tarot ini. Enggak, kamu itu suka hal-hal yang berbau supranatural, tarot, kayak hal-hal magic gitu loh, ya.
yang berbau-bau supranatural, magic, sulap ya, sulap kan magic juga kan. Tarot gitu ya, hal-hal yang inilah kayak keajaiban gitu ya, yang di luar nalar manusia gitu ya. Dia tahu banget kamu suka hal-hal yang kayak gitu. Apa ya, kamu itu ya kadang orangnya suka ikut ini alur orang lain. Nah ya, lama-lama nih kalian tahu ya kalau aku tuh susah ngomong R sama L ya, pasti belibet ya. Ya, kamu tuh orangnya suka ngikut arus orang lain buruk ya kelakuannya, kamu ngikut. Orang lain toksik, kamu ikut. Orang lain apa ya, kena punya racun ya, toksik kan ya, kamu ngikut tuh. Jadi kayak orang lain ngelakuin apa ya, hal-hal yang buruk, kamu yang ngikut aja ya. Mungkin beberapa dari kamu belum ada tingkat kedewasaan, masih yang childish, jadi suka ikut-ikutan ya. Orang ngapain kamu ikut ya. Orang terjun dari jurang, kamu mungkin juga bakal ngikut. Ya mungkin tipe-tipe yang air sign ya, suka ikut-ikut, atau water sign ya, suka ikut-ikut, suka ikut-ikutan, gampang ikut arusnya orang lain. Dan mungkin beberapa dari kalian juga orangnya yang suka available sama orang lain. Misalnya teman kamu ngajak, kesini yuk gitu kan, gampang banget kan. Kita main yuk, kita pergi yuk, kita nongkrong yuk, kita ya gitu deh. Pokoknya kamu tuh gampang banget ikut teman-teman kamu ya. Kadang hal-hal yang gak baik pun kamu suka ikut-ikut gitu ya. Tapi gini, kalau kamu itu suka ikut-ikutan teman-teman kamu, tapi kalau kamu udah disakitin sama teman kamu tuh langsung langsung ilfeel ya, langsung kayak udah nggak mau kenal lagi, kayak udah muak banget gitu ya, kayak siapa lo. Ya pokoknya gitu. Kalau udah sakit hati, udah baper, udah kesel, udah deh langsung kayak nggak mau kenal lagi. Kamu kayak gitu, dia inget banget kamu orang yang kayak gitu. Diinget tuh. Ya, hal-hal yang membuat dia teringat sama kamu tuh orangnya gampang sakit hati sebenarnya. Yang tadi aku bilang di awal, kamu itu orangnya sensitif juga, baperan juga. Jadi gampang sakit hati sebenarnya sama orang, gampang kecewa, gampang ilfeel, gampang marah atau sebel gitu ya. Atau kadang kamu juga orangnya sebenarnya suka toxic juga sih. Jadi kadang kamu gampang baper, gampang tersakiti ya, gampang tersakiti atau gampang baper, sensitif sama orang lain gitu ya. Tapi tanpa kamu sadari, kamu juga sebenarnya suka menyakiti orang lain. Tuh ya, catat. Jadi kamu sebenarnya kadang gampang nyakitin orang lain, bikin sakit hati ke orang lain, itu juga tuh lihat ya. Sakit tapi nggak berdarah tuh ya, bisa lihat ini ada kartu Ten of Swords-nya ya tuh. Kamu juga sebenarnya kadang orangnya gampang menyakiti hati orang lain, gampang menyinggung perasaan orang lain ya. Orang lain tuh kalau udah disakitin sama kamu ya, orang lain kalau udah disakitin sama kamu tuh kayak ya udah diem aja gitu, kayak nggak mau membalas atau nggak ada mau kayak niat balas dendam tuh kayaknya nggak ada gitu, kayak langsung die. Kalau misalnya disakitin sama kamu tuh kayak langsung die ya. Langsung kayak mati di tempat, nggak tahu harus gimana gitu ya, kayak diam 1000 bahasa atau apa tuh. Lihat aja, disakitin diam, gimana coba disakitin diam gitu kan. Mungkin kamu ada jiwa-jiwa malaikat kali ya, jadi kalau ngelakuin apa-apa orang langsung diam. Itu bukan angel ya, tapi ya pokoknya kayak gitu ya. Di sini ya, energi yang kelihatan adalah dia suka inget kamu tuh details kadang, hal-hal terkecil, atau kamu tuh suka kepo, tahu banget hal-hal kecil tentang dia. Misalnya tentang yang pernah diomongin ke kamu, atau hal kecil yang pernah diomongin atau pernah dia share gitu ya. Nah kamu inget tuh, kayak misalnya gini, kamu suka ngomong ke dia,
iya kamu kan gak suka sama ini, kamu gak suka sama itu. Loh kok kamu tahu? Ya kamu kan pernah bilang sama aku, kan kamu pernah bilang waktu itu, kan aku pernah lihat kamu share atau kamu posting atau apa di sosial media gitu. Nah dia tahu banget kamu kayak gitu, dia tahu kamu suka kepoin dia di sosial media, kamu suka apa ya, kayak menyerap, bukan menyerap sih, dia tahu kamu suka baca atau apapun, suka baca apapun yang dia posting atau dia share di sosial media, atau dia misalnya bikin status apa atau apa, kamu baca tuh, kayak kamu entah kamu pengen tahu atau kamu kayak ini lagi ngomongin aku ya, kayak gitu. Pokoknya dia tahu kayak gitu deh ya. Yang bikin dia ingat sama kamu juga di sini mungkin antara kamu atau dia pernah tersakiti atau disakiti. Gini, dia ingat kalau kamu tuh pernah sakit hati karena diselingkuhin, atau kamu yang malah yang pernah selingkuh, atau gimana. Pokoknya di sini kayak ada energi third party-nya gitu, antara kamu pernah sakit hati karena diselingkuhin, atau kamu yang malah pernah berkhianat atau selingkuh di belakang dia, atau gimana ya. Pokoknya gitu deh, pokoknya ada energi third party-nya, antara kamu yang selingkuh atau kamu diselingkuhin. Nah dia inget tuh akan hal itu tentang kamu ya. Oke, ini aja ya kayaknya hal-hal yang membuat dia teringat sama kamu. Kalau misalnya untuk zodiak, energi zodiaknya ya, energi zodiaknya nih banyak sih kayaknya ya, karena mungkin ini bukan pick up card ya. Jadi ada Capricorn, Pisces, Aquarius yang sedikit, terus apa nih, Taurus, ada Gemini, Leo, Virgo, Sagittarius, Libra. Yang strong itu sebenarnya itu Virgo, Libra, Sagittarius. Terus juga Scorpio sedikit sih. Yang sedikitnya ini sebenarnya kayak Aries, Aquarius, Scorpio ya. Sama Gemini dia sedikit ya. Oke, gengs, itu aja ya. Thank you gengs for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.